Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tri Sugianto Asmani, kuliah di Universitas Muhammadiyah Lub, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 5, NPM 18041008. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Partai politik sebagai pengatur konflik. Sebagai pengatur atau pengelola konflik, partai berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Karena itu, dalam kategori Yevesmeni dan Andrew Knapp, fungsi pengelola konflik dapat dikaitkan dengan fungsi integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan. Menurut McIver, partai politik adalah suatu kumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara sesuai dengan konstitusi atau undang-undang, agar menjadi penentu cara melakukan pemerintahan. Alasan terbentuknya partai politik. Suatu partai politik dapat timbul karena: pertama, sekumpulan orang bersama-sama mencintai orang atau keturunan dari orang tertentu dan melahirkan partai. Misalnya Partai Raja, Partai Bonaparte. Namun, partai-partai ini sudah hampir tidak ada di zaman sekarang ini. Kedua, sekumpulan orang mempunyai kepentingan yang sama, seperti Partai Buruh, Partai Tani, dan lain sebagainya. Ketiga, adanya asas dan cita-cita politik yang sama, seperti Partai Nasionalis, Partai Komunis, dan lain sebagainya. Keempat, adanya persamaan dalam kepercayaan, seperti Partai Islam, Partai Katolik, dan lain-lain. Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana: 1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 4. Partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan 5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tidak berjalannya fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya partai politik dalam menjalankan fungsinya di Indonesia. Pertama, adalah sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia sejak zaman kemerdekaan mengadopsi sistem multipartai dengan segala variannya sebagai wujud kemajemukan atau beragamnya kepentingan dan kelompok sosial Indonesia. Secara spesifik, pada negara berkembang partai politik yang ada akan membentuk sistem yang terpolarisasi sebagai akibat dari lebarnya jarak ideologi. Keadaan tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil karena partai politik yang ada cenderung untuk terlibat dalam konflik horizontal. Hal itu juga menyebabkan partai politik kurang dapat menjalankan komunikasi dan sosialisasi politik di masyarakat. Kedua, adalah budaya elitisme. Pada partai politik di Indonesia, partisipasi politik masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Pada perkembangannya, budaya tersebut membuat partai hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu dan bahkan bisa berkembang menjadi semacam dinasti politik dalam partai. Hal itu mungkin menjadi strategi partai politik untuk mempertahankan ideologi dan kepentingannya. Kalau sudah begitu, fungsi rekrutmen partai politik tidak akan berjalan sempurna dan bisa menjadi presiden buruk dalam pendidikan politik di masyarakat.
Ketiga adalah pragmatisme partai politik itu sendiri. Pada dasarnya, ideologi partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh jalur-jalur agama, kelas, dan kebangsaan. Menurut Ratnawati dalam bukunya Sistem Kepartaian di Era Transisi, secara khusus, kajian tentang partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya politik aliran, yaitu beberapa aliran ideologis yang berkembang mempengaruhi kehidupan politik Indonesia. Namun pada dewasa ini, idealisme partai seakan dikalahkan oleh budaya pragmatisme, yang menyebabkan partai politik di Indonesia lebih berpikir untuk mempertahankan kekuasaan politiknya saja daripada mempertahankan idealisme semata. Idealnya, fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Idealnya, partai politik memiliki fungsi utama untuk mengorganisir kepentingan yang timbul dalam suatu komunitas baik masyarakat secara mikro maupun makro, yaitu bangsa. Dalam konteks bangsa Indonesia, fungsi partai politik yang cukup penting yakni sebagai sarana pendidikan politik, di mana partai politik menjadi media atau kendaraan yang mengantar masyarakat pada kondisi sadar secara politik. Kesimpulan, pertama, fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik di Indonesia kurang berjalan optimal. Mengingat justru banyak kemudian konflik-konflik yang muncul akibat dari keinginan-keinginan dari oknum yang menduduki jabatan di partai politik. Sehingga dapat dikatakan, partai politik justru sebagai penambah konflik antar kepentingan. Kedua, untuk optimalisasi fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik, dibutuhkan komitmen dan kemauan bersama-sama untuk meminimalisir konflik, dan memberikan arahan yang benar kepada konstituen atau massa pendukung agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Saran pertama, fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik dapat berjalan dengan optimal apabila partai politik mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada konstituen atau pengikutnya, sehingga konflik antar kepentingan dapat terhindarkan. Kedua, komitmen dan keinginan untuk mereformasi partai politik yang sebelumnya adalah sebagai sarana penambah konflik, hal itu mulai dirubah, sehingga partai politik dapat dijadikan sarana pencegah konflik antar kepentingan yang ada. Sekian penjelasan dari saya terkait fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.